Diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ini dia. Nabi diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasta bima tu'mar. Nah, maka apa artinya? Semua perkara yang kamu diperintahkan, maka apa? Dakwahkanlah secara terang-terangan. Warid anil musyrikin, dan janganlah kamu ikut keyakinan kaum musyrikin. Kaum musyrikin Mekah. Maka setelah turunnya wahyu ini, Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara terang-terangan. Ya, berdakwah menyeru orang-orang kepada agama Islam. Nah, Iqra. Sareng kabeh para Quraisy lajeng sami nandukaken pawaniaya lan panguyaya dumateng para ingkang sami lumebet agama Islam. Saking walaipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhateng para sahabatipun nalika taun menika saking tumurune wahyu. Kanjeng Nabi lajeng dawuhi sawane saking para sahabatipun supados sami hijrah saking wonten kula. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh atau disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah secara terang-terangan, maka apa yang terjadi? Para sahabat Nabi yang itu mengikuti Nabi disiksa habis-habisan oleh kaum kafir musyrik, kaum kafir Quraisy. Disiksa habis-habisan dengan apa? Dengan berbagai macam siksaan. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah. Tahu Bilal bin Rabah? Siapa? Siapa Bilal bin Rabah? Nah, beliau adalah muadzin Islam yang pertama, muadzin Rasulullah. Ketika itu Bilal bin Rabah yang merupakan budak, ketika itu masuk Islam disiksa habis-habisan oleh majikannya. Dan salah satu ceritanya adalah ketika itu Bilal bin Rabah diangkat di tengah padang pasir yang panas, lalu diletakkan tanpa busana di padang pasir yang sangat panas sekali. Lalu apa? Ditindih batu besar. Ya, ditindih batu yang sangat besar. Sakit tidak seperti itu? Sakit. Sakit. Kaki kelempar batu saja, kecil, itu sakit. Kepala kelempar batu segini, bocorlah kepala, nangis. Itulah. Dan itu di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Kalian ini kalau misalkan jalan-jalan ke daerah yang aspal ketika jam 12 siang tanpa alas kaki, gimana, panas gak? Ayolah, panas. Kadang itu kalau kalian bawa teflon terus taruh, terus di telur itu diceplok, mateng lah. Nah itu mateng. Jadi karena sebab itu ini di padang pasir full panas sekali dan ditindih dengan batu besar. Apakah batu besarnya adem? Tidak, mesti panas karena kena sinar matahari yang panas luar biasa. Maka dari itu adalah siksaan yang sangat luar biasa diberikan oleh kaum kafir Quraisy kepada Bilal bin Rabah. Lalu ketika Bilal itu ditimpa batu yang sangat besar,
Apa yang dilakukan? Kaum kafir Quraisy menyuruh Bilal untuk kembali ke keyakinan lama menyembah berhala. Kembali ke agama lamamu, sembahlah berhala. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Mengatakan apa? Allahu ahad, yaitu tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan yang hak selain Allah. Ini hal yang sangat penting. Ini keteguhan dari Bilal bin Rabah. Lalu apa yang dilakukan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, memberikan pertolongan, yaitu Bilal dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Ya, menjadi orang yang merdeka lalu menjadi muadzinnya Nabi. Masyaallah. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Apakah hanya itu saja? Tidak. Banyak sahabat yang ketika itu diancam untuk dibunuh. Salah satunya adalah Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir. Ketika itu sedang leyeh-leyeh tidur, lalu bangun-bangun sudah pedang itu sudah di sini. Pedang itu sudah di sini. Kamu beriman kepada Nabi atau Tuhanmu yang lain. Seperti itu. Ngeri kali lah. Kalau bilang beriman kepada Nabi, putuslah kepala itu. Maka Ammar bin Yasir bertakiyah, atau Ammar bin Yasir itu ketika itu mengucapkan kalimat yang dengan terpaksa, oh ya dan lama. Tetapi dalam hatinya ingkar. Seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi. Kalian gimana kalau bangun tidur, di sini sudah ada arit golok. Seperti itu. Sholat subuh atau tidur, milih mana? Iyalah, sholat subuh lah. Nanti digorok pakai golok kan nggak seru. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada sahabat perempuan, namanya adalah Sumayyah. Ada siapa? Sumayyah, bukan Sumala. Beda. Kalian tahu Sumala? Apa Sumala? Sumala cerita yang horor itu, hantu itu. Sumayyah itu orang sahabat perempuan yang luar biasa. Ketika itu teguh memegang Islam. Lalu Sumayyah itu disiksa habis-habisan oleh para kaum kafir Quraisy. Salah satu siksaannya yang sangat kejam sekali, Sumayyah ketika itu, kalian tahu tongkat? Tahu tombak? Tombak itu dimasukkan dari alat kelamin Sumayyah, lalu dimasukkan terus disodok sampai dalam, lalu sampai masuknya sampai keluar, sampai ke atas, dan meninggallah beliau. Dan akhirnya syahidlah beliau. Mau kalian seperti itu? Mau kalian dibunuh dengan cara seperti itu? Mau? Dan Sumayyah, sahabat Sumayyah tetap teguh memegang Islam di akhir hayatnya, meskipun diperlakukan demikian. Itulah Sumayyah.
Kalau kalian di posisinya sahabat Sumayyah, apa yang kalian lakukan? Hah? Pindah agama? Murtad. Apakah iman kalian seperti iman Sumayyah? Maka dari itu kita harus teladani keteguhan hati para sahabat ini. Masya Allah, luar biasa. Bahkan Nabi itu juga ketika itu mendapatkan siksaan yang luar biasa. Nabi itu ketika sholat di depan Ka'bah, ketika sholat enak-enak Allah wa khusyuk, apa yang dilakukan kaum kafir Quraisy? Nabi ketika itu nggak cuma batu, tetapi dilempari kotoran unta. Ketika sholat ditimpuk kotoran unta, jadi banyak sekali akhirnya. Nah, kalian gimana sholat? Ketika itu dikasih kotoran sapi, mau? Orang kalau nginjak kotoran ayam aja, yang gitu ya. Apalagi diluluri letong. Nah itu inilah cobaan berat. Maka dari itu karena terkena siksa berulang-ulang, apa yang dilakukan? Yaitu Nabi Muhammad SAW ketika 5 tahun dari turunnya wahyu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Hijrah kemana? Habasyah ya, bukan ke London. Jadi hijrah ke Habasyah. Di mana Habasyah itu? Kalian tahu di mana Habasyah? Adalah Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia. Di mana Ethiopia? Di Afrika ya, selatannya Sudan. Nah ya, di dekat Ethiopia. Lalu berapa orang yang berhijrah? Ketika itu berhijrah ada 6. Laki-laki ada 10. Terus perempuan ada 5. Anak yang anggenipun wonten ing negara Habsyi mboten dangu antawis namung 3 wulan. Lajeng sami wangsul kawuning ana kala semanten tiyang Arab ingkang sampun mlebet Islam sawet 51 kakung 40 putri 11. Nabi hijrah itu ke Habasyah, bukan Nabi. Para sahabat yang ke hijrah itu ke negeri Habasyah ada itu hanya selama 3 bulan. Ya. Hanya selama 3 bulan. Lalu ketika itu orang-orang Islam, orang-orang Arab jumlahnya sedikit. Hanya 51 orang. Yang laki-laki 40 dan yang perempuan 11. Ketika hijrah di Habasyah, Ethiopia itu punya raja yang sangat mulia. Atau Habasyah itu punya raja yang sangat mulia, yang itu beragama Nasrani dan lurus. Lalu bagaimana nasib orang-orang Islam yang pergi ke Habasyah ini? Apakah di sana mereka diburu, digorok, ataukah mereka disambut dengan baik? Bagaimana nasibnya ini? Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, maka dari itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. Billahi bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.